Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matthew Benedict Ezekiel Saisap. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi AI yang bernama God's Eye. Atau dalam konteks ini kita sebut saja mata Tuhan. Nah, mata Tuhan ini berasal dari film The Fast and Furious 7, yang dimana mata Tuhan ini bisa digunakan untuk mengetahui informasi seseorang secara detail. Dan juga mereka sekarang berada di posisi mana. Nah, mungkin kalian bertanya, AI apa saja sih yang digunakan di dalam God's Eye ini? Yang pertama, yaitu computer vision. AI ini digunakan untuk mengetahui atau membedakan antara orang, kendaraan, atau objek-objek lainnya. Yang kedua, ada Big Data Analytics. Nah, AI ini digunakan untuk memproses data atau menganalisis data dalam skala yang besar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang masalah apa saja yang ditimbulkan oleh God's Eye ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai fitur-fitur dan AI apa saja yang digunakan di dalam God's Eye ini, otomatis dari fitur-fitur itu akan menimbulkan masalah kan. Nah, salah satunya adalah masalah pelanggaran privasi individu dengan kemampuannya untuk memantau secara real time dan mengakses berbagai jenis data tanpa seizin orang yang diakses datanya. Ini dapat mengancam kebebasan pribadi dan hak atas privasi orang lain. Nah, yang kedua adalah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun juga pemerintah. Nah, God's Eye kan memiliki kemampuan untuk melacak dengan mengakses sumber data seperti kamera pengintai dan sinyal komunikasi. Nah, kemampuan ini sangat mudah untuk disalahgunakan oleh orang lain. Baik, perkenalkan nama saya Frans Kiliandi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengetahuan apa saja yang terdapat dalam aplikasi ini. Dalam cerita ini adalah aplikasi atau teknologi untuk melacak orang yang diberi nama God's Eye. Sejauh ini ada 4 poin yang telah kami dapat. Poin pertama adalah sistem adaptif. God's Eye diketahui hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk melacak orang lewat sebuah satelit. Namun karena hanya dengan satelit, maka proses pelacakannya ini tidak bisa dibilang cepat. Maka sang pencipta pun menambahkan fitur lain, yaitu untuk dapat meretas perangkat-perangkat elektronik yang ada di wilayah tersebut. Melalui perangkat-perangkat elektronik tersebut bisa diperoleh banyak sekali informasi, seperti informasi dari gambar, bisa dari pesan suara, dari pesan data lokasi, dan lain sebagainya. Karena God's Eye diketahui hanya bisa melacak satu orang di satu waktu, maka sistem ini harus dapat beradaptasi secepat-cepatnya, karena tentu setiap orang berbeda-beda, lokasinya berbeda-beda, dan ketersediaan perangkat elektronik pun dapat berbeda-beda. Lalu poin kedua adalah pengenalan pola. Tentu God's Eye hanya bisa melacak orang, tetapi sembari melacak tersebut diperoleh banyak sekali informasi dan data. Dan dari informasi ini, sistem dapat membentuk pola-pola yang unik. Misalnya dari sebuah gambar, sistem dapat mengetahui di mana beliau tersebut terakhir terlihat, begitu ya. Dan juga pesan suara seperti dari kerabat, dan dapat mengetahui di mana target tersebut terakhir berada. Karena itu, proses pelacakan dapat terjadi lebih cepat. Poin ketiga adalah manajemen sistem informasi. Tentu, teknologi yang mutakhir ini harusnya memiliki sistem informasi yang tersusun dan terstruktur rapi. Karena jika tidak, ya maka sistem ini bisa dijamin kacau dan proses pelacakannya bisa saja lebih lama lagi. Lalu ada poin terakhir, yaitu
matematika dan statistika. Matematika ini dinilai sangat penting karena teknologi ini dapat memberikan kita pengguna koordinat-koordinat yang spesifik pada saat itu juga. Itulah pentingnya matematika. Dan di satu sisi statistika juga penting karena agar dapat membandingkan data-data yang baru dan juga yang lama. Sehingga membuat proses pelacakan menjadi semakin efisien dan lebih detail. Sekian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pujanti Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang akan ditimbulkan oleh teknologi GetAI. Seperti yang sudah kita tahu, banyak manfaat dan juga masalah yang akan ditimbulkan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang ada. Solusi untuk mengatasi kerentanan GetAI adalah dengan cara memindahkan aksesnya ke hardware khusus yang terisolasi dari jaringan publik dengan enkripsi berbasis hardware dan autentikasi multi lapisan seperti biometrik serta trusted platform modul, yang dimana hanya pengguna yang terotorisasi sajalah yang dapat mengaksesnya. Blockchain akan mencatat aktivitas untuk menjaga transparansi sehingga resiko peretasan dan penyalahgunaan dapat diminimalkan. Simpelnya sih kita seperti memindahkan yang ada di jaringan ke sebuah flash disk gitu. Cuman itu hanya bahasa simpelnya dan ini penjelasan lebih lengkapnya. Terima kasih.